Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara wa'abdah wa 'azza ju'dahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ni'aman katsira. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alladzi sakhkhara lana ma fis samawati wa ma fil ard. Wa asbata 'alaina ni'amahu zahiran wa batinan. Wa minan nasi man yujadilu billahi bighairil 'ilm wala huda wala kitabil munir. Wa innaka katsiran minan nasi la yashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa wahidul qahhar. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin linafuzu fawzad dunya wa yawmaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bihaqqi wa dinil qayyim wa hadana ila siratil azizil hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadin nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, wa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, Allah sudah menyatakan kepada kita bahwa yang beriman, bahwa Allah menyatakan bahwa kalian kalau menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan, maka tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Saking banyaknya. Kalau kita hitung-hitung yang ada pada diri kita masing-masing saja, tiap orang menghitung yang ada pada dirinya sendiri, tidak usah menghitung nikmat yang ada di luar seperti udara, langit, dan gunung-gunung, dan lain sebagainya. Yang ada pada diri kita saja. Coba kita lihat tangan ini. Sudah berapa tahun kita ini bisa goyang-goyangkan, bahkan berpuluh-puluh tahun. Nikmat Allah yang tak bisa kita beli di toko. Tidak ada yang jual. Belum lagi kita punya leher ini yang bisa kita putar-putar ke kiri ke kanan, dan harus kita syukuri. Kita punya kaki, berpuluh-puluh ribu kali kita bisa goyang-goyangkan. Kita pakai untuk berjalan, berlari, bertahun-tahun, tak pernah rusak. Itu pun juga sama, kita tidak bisa beli dengan harga berapapun, dan kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya dan di mana kita bisa mendapatkannya kecuali hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita bisa berpikir, telinga kita bisa mendengar. Kalau tidak Allah kasih nikmat pendengaran, walaupun telinganya bolong, tetap tidak bisa mendengar. Orang tunarungu itu meskipun tidak bisa mendengar, bukan berarti telinganya tidak bolong, tetapi bolong, hanya tidak dikasih oleh Allah nikmat pendengaran. Begitu mahalnya harga rahmat Allah yang telah diberikan kepada telinga, sehingga kita harus berpikir bagaimana cara kita mensyukurinya.
belum lagi mata kita dikasih nikmat penglihatan oleh Allah. Hanya orang buta punya mata, sama-sama bisa melotot matanya, akan tetapi tidak bisa melihat karena nikmat penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya pemberian Allah sampai kita tidak bisa menghitung saking banyaknya. Itu tadi baru yang ada pada diri kita. Belum ini lidah bisa mengucap di sini rasa manis, asin, pahit dan asin. Ini nikmat Allah yang tak bisa kita beli dan tak bisa kita jual dengan harga berapapun. Begitu Allah memberi nikmat kepada manusia. Pertanyaannya, pandaikah kita bisa berterima kasih kepada Allah? Setelah tadi kita hitung nikmat pemberian Allah yang begitu banyak. Kalau kita nggak pandai, maka ancamannya masuk neraka. Sebaliknya, kalau jawabannya pandai, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Kalau sudah tahu besarnya rahmat Allah kepada kita dan kita paham, mengerti apa yang dikatakan oleh Allah, maka kita ada perintah Allah, nggak pakai tanya jawab, yaitu nanti dulu ya Allah. Pak polisi kepada komandannya, laksanakan, siap laksanakan. Ya, nggak pakai jawab nanti dulu komandan. Kepada bos perusahaan, orang karyawan diperintah, pasti jawabnya karyawannya siap laksanakan. Gak pakai nanti dulu bos. Lah ini Allah yang menyuruh kita, yang lebih hebat dari apapun yang ada di seluruh dunia ini isinya, dan tidak ada yang setara apapun dengan dia. Dialah raja di raja, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tapi kenapa dengan perintah Allah masih banyak yang main-main? Contohnya perintah Allah, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kalian orang-orang beriman, kata Allah, kalian bersaudara, mau dibersatukan oleh Allah? Nanti dulu ya Allah, ya. Dia kan orang Sumatera, saya ini orang Jawa. Ini Allah yang mempersaudarakan orang-orang yang beriman. Mau orang Jawa, mau orang Sumatera, orang Sunda, Batak, Irian, dan orang-orang Timur Tengah. Asal dia beriman, Rabbnya satu Allah. Kata Allah, kalian bersaudara. Apabila kita beriman, kemudian kita tidak merasa bersaudara dengan saudara seiman kita, maka berarti kita berpecah belah. Namanya berpecah belah itu selain satu sama lain tidak cocok. Golongan satu dengan golongan yang lain tidak cocok, padahal sama-sama beriman. Golongan satu dengan yang lain tidak cocok, padahal sama-sama beriman, sama-sama mengaku mengikuti contoh Nabi dan para sahabat. Lalu bagaimana rasa syukur kita? Padahal ini perintah Allah. Kata Allah, kalian kunyatakan bersaudara. Maka Khilafatul Muslimin telah meninggalkan semua perselisihan. Mau hitam, mau putih, mau dari suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, suku Dayak, suku-suku lainnya, dan organisasi manapun. Kata Allah, kalau dia beriman, bersaudara. Sebab Nabi dulu Islamnya tidak pakai nama. Datang Nabi membawa ajaran Allah, disampaikan kepada umatnya, taat sama Nabi, beriman. Tidak taat, kafir, setengah-setengah munafik. Ajaran Allah belum sempurna. Nabinya meninggal, Nabi diganti keturunan anak cucu Adam. Nabi menghadap Allah, menerima wahyu. Kembali Nabi ke umatnya. Taat sama Nabi, beriman. Taat sama Nabi, tidak taat sama Nabi, kafir. Setengah-setengah munafik. Ajaran belum sempurna lagi.
diganti nabi oleh Allah, nabi menghadap Allah, kembali kepada umatnya. Yang taat kepada nabi beriman, yang tidak taat kafir, dan tidak yang setengah-setengah munafik. Begitulah seterusnya, setiap nabi membawa ajaran meninggal diganti dengan nabi yang lain, sampai kepada Nabi Musa, Isa, dan terakhir diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Kata Allah, hari ini din sudah sempurna, tidak ada lagi nabi. Kalau sudah sempurna din ini, maka tidak perlu ada lagi nabi. Berarti tinggal ngikut saja. Sedangkan kita ini adalah umat yang terakhir di saat din ini sudah sempurna. Jadi kita namanya disebut umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua umat Nabi Muhammad bersaudara, wajib bersatu. Mau dari golongan manapun, semua umat Nabi Muhammad bersaudara. Tidak ada akal sehat bilang, tidak ada akal sehat bilang berpecah itu tidak apa-apa. Mau ngerti dalil atau tidak ngerti dalil, pokoknya akal sehat sepakat setuju dengan pernyataan berpecah belah itu tidak apa-apa, sudah zamannya. Tidak ada bilang seperti itu. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang beriman, bersatu semua, janganlah berpecah belah. Maka setelah diutus Nabi Muhammad SAW, setelah selesai ajaran, berarti agama Islam ini telah sempurna. Kemudian Nabi wafat, pasti ada pelanjutnya. Tidak mungkin setelah Nabi wafat bubar saja. Tidak mungkin. Ada yang meneruskannya. Setelah Nabi wafat, penerusnya adalah khalifah. Bahkan setiap tarawih di masjid-masjid dibacakan Al-Khalifatu Umar, Utsman, Ali. Nah, di situ anak ibtidaiyah itu tahu bahwa setelah Nabi adalah khalifah. Nabi sistemnya nubuah dan khalifah adalah sistemnya khilafah. Semenjak kekhalifahan tidak ada, umat Islam bertengkar. Dari dulu sampai sekarang, sehingga satu dengan yang lain menyatakan saya Islam ini, yang satu lagi menyatakan saya Islam itu, dan seterusnya sampai berpecah menjadi banyak golongan. Islam yang benar adalah yang mengikuti ajaran Allah dan Rasul, bukan ajaran manusia. Manusia, guru, ustadz hanya perantara kita dalam belajar mengajarkan Islam. Kita minta tolong guru dan ustadz kita untuk mengajarkan apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Maka guru dan ustadz mengajari kita. Jadi Allah dan Nabi yang diikuti, bukan perantaranya manusia. Guru, ustadz, siapa yang berani ikut dengan apa yang dikatakan manusia, berarti dia mengikuti ajaran manusia. Sedangkan manusia tidak bisa mempertanggungjawabkan ajarannya di hadapan Allah. Jadi seperti itulah ajaran Islam. Umat Islam itu wajib bersatu. Kemudian perintah Allah sekarang hari ini 10 Dzulhijjah, yaitu disuruh berkurban. Bagaimana? Apa yang kita dahulukan ketika mungkin di antara kita pada hari ini berhajat, ada keinginan untuk beli motor berbarengan dengan perintah berkurban pada hari ini. Mana yang didahulukan? Ada enggak di dalam Al-Quran perintah beli motor dulu? Menurut Islam tidak benar. Mendahulukan beli motor ketimbang
berkorban. Karena harga motor 10 sampai 17 juta, sedangkan kambing harganya tidak sampai segitu. Tetapi sekarang jawabannya orang-orang itu nakal. Kalau motor bisa dikredit, sedangkan kalau kambing tidak bisa dikredit. Ya repot kalau seperti itu. Tetapi pada prinsipnya, pada hari ini Allah menyuruh umat Islam berkorban. Bukan disuruh membeli motor atau yang lain. Katanya tadi rizki, rahmat, nikmat yang sudah dihitung-hitung banyaknya sampai tidak terhitung. Di mana rasa syukur kalau kita tidak mendahulukan perintah Allah? Apa kita ini tidak siap dengan perintah Allah? Sebenarnya siap atau tidak siap itu rugi. Kalau tidak taat, manusia kalau ditanya mau kemana? Jawabannya kita mau kemana? Mau meninggalkan dunia. Siapa saja di sini, yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, semua lagi berjalan mau meninggalkan dunia. Pilihannya ada dua, ke kampung surga atau ke kampung neraka. Silahkan dipilih. Kalau orang memilih neraka, kita kasihan saja. Bukannya sudah dikasih tahu kalau mau ke surga itu jalannya begini, kalau ke neraka begitu. Kita harus disuruh memilih. Ini surga, jalannya taat sama punya yang surga, taat sama aturan yang punya surga. Maka kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali hanya Allah, dengan segala kekuasaan dan keperkasaannya. Hanya Allah sang pemilik surga yang kita taati. Tidak ada yang setara dengan Dia, baik zat maupun aturannya. Kita sebagai orang beriman wajib mentaati perintah Allah secara keseluruhan. Kalau tidak taat berarti Allahu Akbarnya bohong, karena tidak membesarkan Allah. Yang terjadi kebanyakan sekarang berpecah belah. Kalau berpecah belah, terus Allahnya di mana? Hari ini masih ada kesempatan waktu kita untuk ke depan selama 4 hari untuk berkorban. Artinya kita masih punya kesempatan untuk bersyukur sampai 4 hari. Kalau sudah lewat 4 hari namanya sudah bukan berkorban. Alhamdulillah kita akan melaksanakan kurban meskipun hanya beberapa ekor kambing bagi yang dapat. Alhamdulillah, yang tidak dapat tidak apa-apa, diharapkan kerelaannya. Pada prinsipnya kita harus mengerti betul bahwa saking banyaknya nikmat Allah, maka kita malu sehingga jangan sampai ada perasaan kita menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya Nabi Ibrahim? Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, diperintah Allah hijrah dari tempat yang subur ke tempat yang gersang. Di situ tidak ada air, tidak ada pohon-pohon yang sejuk kecuali satu pohon yang tempat bernaung saja. Makanan tidak ada, bawa anak kecil lagi. Jalan sampai ke tempat yang gersang. Tidak ada orang di tempat itu kecuali Ibrahim dan istrinya Hajar dan Ismail yang masih kecil. Sampai di tempat itu, tiba-tiba Nabi Ibrahim disuruh Allah pergi meninggalkan istrinya dan anaknya. Ternyata bertanya apakah ini perintah Allah? Hajar bertanya kepada apa ini perintah Allah? Ibrahim jawab, ya, ini perintah Allah. Hajar berkata, bila begitu laksanakan ya Ibrahim, karena Hajar sadar bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Mencukupi. Kemudian Hajar dan Ismail pergi setelah ditinggal Ibrahim.
sambil mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kalau ibu-ibu sekarang ditinggal oleh suaminya? Pada prinsipnya, ajaran Islam itu perintah Allah yang nomor satu. Baru perintah yang lainnya. Kalau perintah Allah tidak didahulukan, percuma mau sehebat apapun diri kita. Kalau mendahulukan perintah yang lain daripada perintah Allah, maka itu tidak ada gunanya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Hajar dan Ismail yang kecil. Dan pergi bukan sehari atau 2 hari, pulangnya sampai Ismail sudah bisa berpikir. Artinya sudah bertahun-tahun Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Kemudian setelah bertemu, turun perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Padahal Ibrahim baru bertemu anaknya, baru dipeluk-peluk anaknya, dicium-cium anaknya. Datang perintah dari Allah, sembelih Ibrahim anakmu. Kaget Nabi Ibrahim. Tapi ini perintah Allah. Anaknya sendiri yang masih kecil ditinggal, belum bisa makan, belum bisa minum sendiri. Pulang Nabi Ibrahim, anaknya sudah bisa diajak bicara, sudah berpikir. Itu ujian Nabi Ibrahim yang tingkat ujiannya tinggi karena beliau seorang nabi. Semakin tinggi derajatnya orang beriman, semakin tinggi pula ujiannya. Kemudian Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Hei anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Allah memerintahku untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau dapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mendengar jawaban Ismail, Ibrahim bergegas mengambil alat untuk melaksanakan perintah Allah. Karena tidak tega, Nabi Ibrahim menutup matanya, meram, meletakkan kepala anaknya di pahanya. Kemudian turun wahyu Allah berkata kepada Ibrahim, "Bangunlah, hai Ibrahim, kamu telah membuktikan ketaatanmu." Kemudian Nabi Ibrahim bangun, anaknya sudah berada di pinggir dan berada di paha. Allah ganti dengan seekor kambing. Alhamdulillah, bila tidak diganti kambing oleh Allah, mungkin kita setiap tahun menyembelih anak kita. Lah ini satu kambing gak kebeli. Ya, motor setahun bisa beli 1 kali sampai 2. Ya, maksudnya orang lain yang di luar sana. Bahkan 1 ekor kambing boleh untuk 1 keluarga. Artinya Allah memberi kemudahan bagi hambanya untuk yang mau taat. Kalau hidup ini tidak kita pakai untuk taat kepada Allah, tidak ada artinya. Sebab orang beriman dengan yang tidak beriman itu sama saja. Orang beriman makan, orang tidak beriman makan. Orang yang beriman tidur, orang yang tidak beriman tidur. Dan orang beriman sehat, orang tidak beriman juga sehat. Sama-sama tidak ada bedanya. Jadi kalau kita tidak masuk neraka, berarti kita masuk surga. Sebaliknya, kalau kita tidak masuk surga, pasti masuk neraka. Itu kalau tidak ada pilihan yang lain. Sungguh, sekarang ini di dunia masih bisa kita memilih. Tetapi kalau di akhirat sudah tidak bisa memilih. Karena itu, masih ada kesempatan bersyukur kepada Allah dengan cara menaati perintahnya. Mari kita bersatu umat Islam dengan cara seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Harus bersatu supaya umat Islam menjadi kuat, tidak mudah dipecah belah.
Karenanya Khilafatul Muslimin memaklumatkan kepada seluruh umat Islam dari golongan manapun, pokoknya agamanya Islam, wajib bersatu dalam sistem kekhalifahan. Maka kita gunakan kesempatan berkorban ini sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam hal ketaatannya, karena begitu besar rasa syukurnya dan begitu hebatnya ujian iman itu tetap harus kita hadapi. Sehebat apapun dan setinggi apapun, kalau hasil akhirnya hidupnya masuk neraka, tidak ada gunanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul menjadi pikiran kita semua supaya kita selamat dari di dunia dan di akhirat. Sebab nasib kita di dunia ini soal kaya miskin tidak bisa kita atur. Siapa di sini yang mau susah 1 bulan saja? Pasti tidak ada yang mau. Tetapi kenyataannya yang susah 10 bulan banyak. Yang miskin 1 keturunan saja pasti tidak mau. Tapi kenyataannya yang miskin sampai 7 turunan banyak. Sebab manusia itu tidak bisa mengatur rezeki. Kaya atau miskin tidak bisa kita atur, tapi kita bisa mengatur usahanya saja. Nah, beginilah Islam. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, pandaikanlah kami mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan yang tiada terhitung. Kita mohon kepada Allah agar supaya mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk, melapangkan dada kita untuk menerima apa saja yang mampu kita laksanakan sesuai apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi, bahwa hidup ini tidak lain hanyalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan Allah memandaikan kita untuk beribadah melalui cara-cara yang ditetapkan oleh Allah, Nabi-Nya dan para sahabat, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang diridhoi di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Maha Perkasa lagi Maha Kuasa, berikanlah kami kemampuan lahir batin untuk betul-betul bersyukur menaati ajaran-Mu, sehingga segala urusan yang kami hadapi Engkau mudahkan. Ya Allah, Ya Allah, dan hasilnya Engkau berkahi dan kami mampu mempraktekkan syariat-Mu di dalam kehidupan kami yang sementara di dunia ini, sehingga syariat-Mu bisa nampak di dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan hati kami yang sudah baik menjadi rusak lagi. Oleh karenanya itu, beri kami kemampuan untuk mempertahankannya. Engkaulah yang Maha Kuasa, memberi kami petunjuk dengan rahmat-Mu. Ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, dosa-dosa kami yang banyak ini kiranya Engkau ampuni. Ampuni atas keteledoran-keteledoran kami dan pandaikanlah kami mengembalikan diri kami kepada ketaatan sehingga kesalahan-kesalahan kami terlepas atas kasih sayang dan Maha Pengampun-Mu. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dari sisi Engkau, ya Allah, yang Maha Pemberi rahmat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.